Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan pendapat mengenai kesadaran bela negara menurut perspektif jurusan kami masing-masing. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan setiap anggota kami. Ada saya, Monika Feby Kristiani, dari Teknologi Pangan dengan NPM 200-330-168. Kemudian ada Siska Fitriani dari jurusan Teknik Kimia dengan NPM 200-310-146. Kemudian ada Zulkaisi dari Teknik Kimia dengan NPM 200-310-166. Kemudian ada Safira Sara Azra dari Teknik Kimia dengan NPM 200-310-177. Dan yang terakhir ada Dewa Ayumade Darwita dari Teknik Kimia dengan NPM 200-310-187. Etika bela negara dalam bidang teknologi pangan. Sebagai mahasiswa jurusan teknologi pangan yang bergelut di dunia pangan, saya berharap kehadiran saya mampu memberikan dampak bagi pengembangan pangan yang ada di Indonesia, di mana pangan sendiri merupakan kebutuhan dasar utama bagi setiap manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan sendiri itu merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945. Dalam hal ini, mahasiswa ataupun lulusan teknologi pangan nanti itu pun turut andil dalam menyediakan pangan baik secara mentah maupun bahan setengah jadi dengan kualitas terbaik dari segi pengolahan. Yaitu bagaimana bahan pangan tersebut tetap memiliki kandungan gizi yang melimpah dari bahan mentah yang kemudian mengalami proses pengolahan dan nantinya ketika siap saji tetap memiliki gizi yang memenuhi bagi setiap manusia. Terus kemudian bagaimana pangan itu terbebas dari mikroorganisme ataupun mikropatogen sehingga aman untuk dikonsumsi. Dan nantinya juga akan menciptakan inovasi pangan dari produk bahan pangan dalam negeri, ya, seperti umbi-umbian, yaitu kan ketela, ubi jalar, ada kacang-kacangan, daging yang dari hewan ternak asli Indonesia kayak gitu kan. Dan kemudian nantinya membantu memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pengolahan pangan yang berasal dari dalam negeri, sehingga dari kesadaran yang timbul nanti dapat membuat masyarakat mencintai dan menikmati hasil pangan dalam negeri dan membawa Indonesia untuk memiliki ketahanan pangan yang kuat dan tidak tergantung pada produk impor dari negara lain. Dari ketahanan pangan yang kuat ini nantinya pun bisa menghantar Indonesia mencapai kemandirian pangan, yaitu adalah kemampuan suatu negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari bahan pangan yang berasal dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Next. Nah, sikap bela negara di bidang teknik kimia. Sikap bela negara sendiri adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh kecintaannya kepada negara. Nah, seluruh warga negara harus dibentuk untuk cinta kepada negaranya dan diwujudkan dalam kesetiaan untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan kehidupan bersama. Kesadaran bela negara adalah kesediaan seperti pada negara dan kesediaan korban untuk membela negara. Jadi hal seperti ini sendiri itu merupakan memberikan kinerja terbaik dalam profesi masing-masing, sehingga kita sebagai mahasiswa teknik kimia dapat mengimplementasikan wujud kesadaran bela negara dengan menggunakan sumber energi alternatif sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, yaitu budaya untuk hemat energi. Seperti yang kita ketahui, kan Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang besar, ditinjau dari jumlah penduduknya yang menempati posisi keempat di dunia. Namun, seiring dengan semakin bertambahnya penduduk Indonesia, sumber energi yang dibutuhkan Indonesia akan semakin besar. Sedangkan di Indonesia sendiri tidak bisa terus bergantung dengan energi hasil pakai. Oleh karena itu, sumber energi alternatif dapat mengambil peranan penting untuk kelangsungan hidup masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Dengan Indonesia sendiri ini kan banyak sekali sumber energi alternatif yang dapat dimaksimalkan manfaatnya, seperti energi surya, energi angin, energi air, energi gelombang air laut, dan energi biomasa. Nah, untuk bioetanol digunakan sebagai pengganti bensin dan
dan biodiesel sebagai pengganti solar. Bahkan sampah atau limbah pun bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Dan kekayaan sumber energi alternatif yang dimiliki Indonesia diharapkan dapat memberikan kesempatan besar sekaligus motivasi bagi pemilih Indonesia untuk terus mengeksplorasi sumber energi alternatif yang dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Sebagai mahasiswa yang berbasis disiplin ilmu teknik kimia, langkah bela negara yang dapat saya lakukan yaitu saya harus memiliki ide dan pikiran untuk mengolah suatu limbah, misalnya limbah kulit tebu, limbah kulit jagung, yang tentunya tidak memiliki nilai ekonomis atau nilai ekonomis yang rendah, lalu mengolahnya dengan proses dan metode yang terdapat dalam bidang teknik kimia menjadi sebuah produk, misalnya pupuk organik yang memiliki nilai ekonomis dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, yang tentunya dapat membantu negara Indonesia dalam mengurangi limbah dan dapat mendukung dari segi ekonomi serta teknologi dalam bidang teknik kimia. Selanjutnya, salah satu bentuk kesadaran bela negara menurut saya dan perspektif ilmu teknik kimia. Sebagai seorang teknik kimia, sudah seharusnya kita memiliki pemikiran yang bersifat membangun bangsa kita di masa yang mendatang. Misalnya saja, kita dapat membantu Indonesia dari segi ekonomi, teknologi, pengolahan sumber daya alam, serta bagaimana cara kita memproduksi suatu hal yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia berdasarkan ilmu teknik kimia yang telah kita pelajari saat di bangku perkuliahan. Saya mengambil contoh yakni bidang pertambangan nikel. Salah satu artikel yang pernah saya baca mengatakan Indonesia merupakan negara pengekspor nikel terbesar di dunia. Meski jumlah produksi nikel Indonesia bukan yang terbesar di dunia, namun Indonesia merupakan kontributor ekspor nikel terbesar di dunia, yang mana nilai ekspor nikel Indonesia mencapai 27%. Oleh karena itu, sebagai seorang teknik kimia, kita harus mampu mendalami dan mendapatkan ilmu teknik kimia sebanyak-banyaknya. Hal ini bertujuan agar negara kita tidak bergantung pada negara lain dan agar negara kita mampu menjaga serta mengolah sumber daya alam yang kita miliki dengan sebaik-baiknya secara mandiri. Jangan sampai negara kita sekedar mengekspor bahan mentah dari biji nikel tanpa mengolahnya, karena akan lebih baik jika kita mengolahnya terlebih dahulu dengan bantuan SDM dan teknologi yang kita miliki. Setelah itu barulah kita melakukan ekspor dengan harga dan kualitas yang sebanding dengan hasil produksi nikel yang telah kita olah tadi. Dengan demikian, kita akan ikut membantu memperbaiki perekonomian negara dan ikut serta meningkatkan kualitas SDM yang ada di Indonesia. Next. Kemudian contoh sikap bela negara dari bidang teknik kimia yaitu salah satunya seorang engineer atau insinyur teknik kimia ketika ingin membuat suatu pabrik harus mempertimbangkan lokasinya, yaitu lokasinya harus berada di dekat perairan ketika hasil produksi tersebut menggunakan bahan dari zat yang beresiko, karena ketika pembangunan tersebut berada di daerah sekitar warga itu akan mempengaruhi daerah sekitarnya. Kemudian jika pabrik tersebut hasil outputnya itu berupa gas yang beracun atau berbahaya, itu harus merancang cara buang asap setinggi mungkin, seperti itu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.